Bayangkan, di tanah Jawa yang masih diselimuti kabut mistik dan keheningan spiritual, dua tokoh besar berdiri di persimpangan jalan. Satu mengajarkan ma'rifat lewat simbol, harmoni, dan kearifan lokal. Yang satu lagi menyingkap tabir rahasia ketuhanan secara terang-terangan, tanpa selubung, tanpa takut pada murka penguasa. Di satu sisi, Sunan Kalijaga, sang wali bijak yang menyatukan Islam dengan budaya Nusantara. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar, sang sufi kontroversial yang berani mengatakan manunggaling kaula Gusti, menyatu hamba dengan Tuhan. Dua jalan menuju satu kebenaran, namun satu menuntun ke kebijaksanaan dan satu membawa pada kehancuran. Apakah ma'rifat sejati memang harus disembunyikan dari mereka yang belum siap? Ataukah justru, seperti Siti Jenar, kebenaran itu harus diungkap meski dunia menolak? Dalam episode ini, kita akan menelusuri makna terdalam ilmu ma'rifat dan mengupas perbedaan pandangan dua tokoh besar Jawa, dua arah pandang yang sama-sama menuntun pada Tuhan, tapi dengan langkah yang sangat berbeda. Dalam ajaran ma'rifat, Sunan Kalijaga mengajarkan kepada pengikutnya dengan menggunakan konsep tasawuf akhlaki, di mana tasawuf akhlaki ini adalah membersihkan tingkah laku, baik akhlak maupun budi pekertinya, untuk mewujudkan perilaku yang baik, mahmudah, serta menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela, mazmumah. Sunan Kalijaga juga mengikuti perintah syariat, di mana pengaman syariat itu ada di dalam Suluk Linglung, yang merupakan salah satu kitab Sunan Kalijaga. Di dalam Suluk Linglung itulah menjelaskan bahwa Sunan Kalijaga telah menyinggung pentingnya sholat dan ibadah haji dengan tertib dan sungguh-sungguh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memahami makna sholat dan ibadah haji yang diajarkan oleh Sunan Bonang kepada muridnya yaitu Sunan Kalijaga. Dalam tasawuf, Sunan Kalijaga menjelaskan tentang tahapan untuk mencapai ma'rifat, yaitu 1. Memahami hakikat adalah tahap manusia telah menyatukan dirinya dengan Allah atau mengenal dirinya. Karena dengan mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Mengenal Allah senyata-nyatanya, bukan saja mengenalnya di hari akhirat nanti, melainkan ketika masih di dunia ini. 2. Asal-usul sangkan paran, tujuan hidup manusia. Pada mulanya Allah berkehendak untuk menciptakan manusia, kemudian terciptalah nukab gaib atau johar awal. Nukab gaib atau johar awal itu adalah garis kehidupan dan garis kematian manusia. Kehidupan dan kematian manusia telah digariskan dalam nukab gaib. Setelah manusia hidup, maka nukab gaib berubah menjadi nekdu atau neptu, yaitu darah hidup yang menjadi tempat merasakan sesuatu yang sebenarnya dan hidup bersama ruh dan raga. Jika dalam kehidupan itu, nafsu mutmainah mampu membawa hati kepada ketenangan, maka dapat mengendalikan dan mengalahkan 3 nafsu lainnya, yaitu ammarah, mudah marah, sufiyah, yaitu nafsu yang tidak baik, dan lawamah, menghalangi pikiran yang baik, maka seorang hamba akan dapat menyatu dengan Allah. Jika terjadi kematian, darah hidup yang mengandung dalam kesatuan Jibril, Muhammad SAW dan Allah, maka kembali menjadi alif dan bersatu dengan ruh yang berwujud ruh ilafi atau ruh manusia yang sempurna. Ruh ilafi adalah ruh yang senantiasa pasrah pada zat Allah. Ruh ini juga memancarkan cahaya yang berkilauan, terang benderang, dan tak berwarna. Daya cahayanya atau pancaran sinar yang berkilauan itu disebut permana. Dalam khazanah Jawa, permana juga dimamakan dengan nyawa. Jadi ruh atau nyawa inilah manusia dapat hidup. Bila ruh tersebut keluar dari raga, maka manusia akan mati jasadnya. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari 2 kata, insan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti yang sempurna. Insan kamil berarti manusia yang sempurna. Insan kamil adalah manusia yang dapat mengetahui keberadaan Allah dengan sebenar-benarnya, baik sebenarnya sifat, zat, dan perbuatannya. Oleh karena itu keberadaan Allah itu bersifat gaib, sehingga tanpa kehendak dan karunia-Nya, manusia tidak akan dapat mencapainya. Abu Dinnata menjelaskan bahwa kata insan juga mempunyai 3 asal kata, yaitu pertama, berasal dari kata anasa yang mempunyai arti melihat,
mengetahui, dan minta izin. Yang kedua, berasal dari kata nasia, yang artinya lupa. Yang ketiga, berasal dari kata al-uns, yang artinya jinak, lawan dari kata buas. Asal kata anasa, maka mengandung arti melihat, mengetahui, dan meminta izin. Dan semua arti ini berkaitan dengan kemampuan manusia dalam bidang penalaran, sehingga dapat menerima pengajaran. Asal kata nasia, insan mengandung arti lupa dan menunjukkan adanya kaitan dengan kesadaran diri. Manusia telah melakukan sesuatu, perjanjian dengan Allah, kemudian ia melupakannya. Karena lupa, manusia kehilangan kesadaran dirinya yang digoda oleh setan. Sedangkan kata insan, jika dilihat dari asalnya al-uns atau anissa, yang artinya jinak, mengandung arti bahwa manusia sebagai makhluk yang dapat hidup berdampingan dan dapat dipelihara, jinak. Fana dan baka adalah tahap puncak dalam pendakian spiritual. Fana adalah lenyap atau penghancuran diri, perasaan atau kesadaran manusia dalam melakukan hal-hal buruk. Dan baka adalah memasuki alam kekal. Setelah tahap fana tercapai, maka dirinya akan terserap oleh Allah, lalu masuk ke dalam wilayah ketuhanan atau memasuki keadaan baka. Di alam ini, pengalaman orang satu dengan yang lainnya akan sama. Intinya, ketika seseorang bisa mencapai tahap ini, maka ia telah menemukan pusat dirinya, mengenal dirinya, dan sudah sampai pada al-haq, kebenaran. Etika hubungan guru dan murid, tanggung jawab guru sangat besar dalam mengarahkan dan menjaga keselamatan murid dari kesesatan. Sehingga untuk dapat diterima menjadi murid, biasanya guru akan menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh murid untuk menguji ketaatan dan kesetiaannya. Seperti Sunan Kalijaga yang berguru dengan Sunan Bonang, ia harus melakukan syarat yang harus dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Selain taat dan setia pada guru, harus bersungguh-sungguh dan tidak ingkar janji dalam berguru, dan tidak boleh berguru kepada orang lain kecuali telah mendapatkan izin dari guru yang pertama. Sedangkan ajaran makrifat Sunan Kalijaga dalam suluk linglung diantaranya adalah: pertama, Sunan Kalijaga menuntut ilmu yang menjadi pegangan para nabi wali yang diibaratkan sebagai kumbang menghisap madu atau pupuh dandang gula. Dalam bait pertama, dijelaskan bahwa pawartane pandita linuwih, ingkang sampun saged sami pejah, pejrah sajroning uripe, sangat kepinginipun, pawartane kang sampun urip, marmang lampahi kesah, tan uninging luput, anderpati tan ketedah, warta ingkang kagem para nabi wali, mila wangsul kewala. Artinya adalah, Raden Syahid Putra Adipati Tuban sudah menjadi alim ulama yang cerdik dan pandai. Bahkan beliau sudah dapat merasakan mati di dalam hidup yang mempunyai keinginan besar untuk memperoleh petunjuk dari seseorang yang sudah menemukan hakikat kehidupan. Ia bernafsu untuk mendapatkan petunjuk yang dipegang para nabi wali atau iman hidayah. Itulah tujuan yang diharapkan semata-mata. Dalam bait tersebut dijelaskan bahwa Sunan Kalijaga mempunyai tekad atau keinginan yang besar untuk menuntut ilmu yang menjadi pegangan para nabi wali. Walaupun hati Sunan Kalijaga yang sedang bimbang dan pikirannya pun bingung atau linglung, tetapi tetap nafsu untuk menuntut ilmu itu semakin membara, tidak peduli lautan api yang sedang menghadang. Berbagai usaha yang ditempuh agar nafsu itu tidak semakin bertambah, maka Sunan Kalijaga pun berserah diri kepada Allah SWT, sehingga hati pun terasa tentram. Itulah yang diibaratkan sebagai kumbang menghisap madu. Maksud dari kata madu adalah orang yang diberi kemuliaan oleh Allah, maka ia tetap kokoh dalam pendiriannya, yaitu menuntut ilmu. Segala usaha yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga tidak semudah yang ia pikirkan. Untuk mendapatkan petunjuk atau iman hidayah tersebut, maka ia harus melewati proses-prosesnya seperti menjalankan tapa dan rela lapar. Jika ada teman yang datang, lalu teman itu makan, maka ia pun harus mengikutinya. Tetapi jika teman itu pergi dan tidak makan seumur hidup, maka Sunan Kalijaga pun harus mengikutinya. Kemudian, dari proses itulah
yang membuat Sunan Kalijaga lelah dan meminta upah kepada Allah dari bertapa dan rela lapar itu. Jika Allah yang ditagih, wajar kalau Allah itu diam saja. Memang kenyataannya tidak berhutang, biarpun yang menagihnya atau Sunan Kalijaga itu selalu datang dan pergi, semua itu tidak ada bedanya. Allah itu maha kaya, berhak tidak melunasi karena tidak pernah berhutang kepada Sunan Kalijaga. Akhirnya, Sunan Kalijaga menyadari hal bodohnya tersebut dan tersenyum sendiri. Lalu, Sunan Kalijaga memutuskan diri untuk berguru dengan Sunan Bonang. Mungkin dengan berguru tersebut, ia akan mendapatkan petunjuk Nabi Wali atau iman hidayah. Kedua, Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang atau Pupu Asmarandana. Sunan Kalijaga dapat dikatakan orang hebat karena ia mempunyai keinginan yang besar dan tekad batinnya yang kuat, jadi tidak dapat disandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga berguru kepada Sunan Bonang agar mendapatkan petunjuk iman hidayah, hakikat kehidupan. Kemudian, Sunan Kalijaga berguru dengan Sunan Bonang, seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Ia harus bersunyi diri di desa Benang dan harus melewati proses-proses untuk mendapatkan hakikat kehidupan. Seperti menunggu pohon gurda yang berada di tengah hutan belantara, bertapa atau bertafakur di tepi sungai, dan menjalankan laku seperti kijang. Ketika berada di tengah hutan belantara, tempat tumbuhnya pohon gurda, maka Sunan Kalijaga tidak boleh meninggalkan tempat tersebut selama 1 tahun. Lalu Sunan Kalijaga disuruh ngaluat, yaitu menanam pohon gardu tersebut yang berada di tengah hutan, tepatnya di dalam Gua Sorowati Panceng, Tuban. Setelah setahun, mulut gua tersebut yang mulanya ditutup dengan batu, kemudian dibongkar oleh Sunan Bonang. Selanjutnya, Sunan Kalijaga melaksanakan tapa atau tafakur di tepi sungai dan tidak boleh tidur ataupun makan selama setahun. Lalu, Sunan Kalijaga ditinggal oleh Sunan Bonang ke Mekah. Nyatanya, sudah genap setahun, Sunan Kalijaga ditengok dan ditemui oleh Sunan Bonang yang masih saja bertapa. Kemudian, Sunan Bonang berkata kepada Sunan Kalijaga, "Wahai muridku, sudahilah tafakurmu. Mulai sekarang, kamu sudah menjadi wali dan berjuluk dengan nama Sunan Kalijaga. Kamu diangkat sebagai wali penutup. Maksudnya adalah melengkapi anggota Wali Songo yang saat itu jumlahnya kurang 1 wali. Tugasmu ikut menyiarkan agama Islam dan perbaikilah ketidakaturan yang ada. Agama itu tata kerama, kesopanan untuk kemuliaan Tuhan yang Maha Mengetahui. Kamu harus berpegang kepada syariat Islam serta segala ketentuan iman. Hidayah itu dari Tuhan yang Maha Agung, yang sangat besar keanugerahannya. Keanugerahan Tuhan meliputi dan menimbulkan keluhuran budi. Adapun kekuasaannya menumbuhkan kekuatan yang luar biasa dan keberanian, serta meliputi segala kebutuhan perang. Yang demikian itu tidak lain adalah anugerah yang besar, paling utama dari segala yang utama. Keutamaan ibarat bayi, siapapun ingin memelihara, yang mencukupi bayi menguasai pula terhadap dirimu. Tapi kamu tidak punya hak untuk menentukan, karena kamu ini juga yang menentukan. Tuhan yang Maha Agung, karena itu mantapkanlah hatimu dalam pasrah diri padanya." Setelah Sunan Bonang menyampaikan penjelasannya untuk Sunan Kalijaga, ia pun meninggalkan tempat itu. Sunan Kalijaga juga berterima kasih kepada Sunan Bonang atas semua nasihat yang ia berikan. Lalu, Sunan Kalijaga masuk ke hutan belantara untuk menjalankan proses selanjutnya, yaitu laku kijang. Ketiga, Sunan Kalijaga menjalankan laku kijang selama 1 tahun. Ia berbaur dengan kijang menjanang. Segala gerak yang dilakukan oleh kijang, maka Sunan Kalijaga menirunya, kecuali bila ingin tidur seperti manusia biasa. Jika ia ingin pergi mencari makan, maka ia mengikuti caranya seperti anak kijang. Bila ada manusia yang mengetahuinya, para kijang itu pun berlari dengan kencang, begitupun dengan Sunan Kalijaga. Ia mengikuti cara lari anak kijang tersebut. Setelah cukup setahun, Sunan Kalijaga tetap menjalani laku kijang, bahkan menjalaninya itu lebih dari yang ditetapkan. Ketika Sunan Bonang bermaksud untuk sholat ke Mekah, dalam sekejap mata Sunan Bonang sudah sampai di hutan tersebut.
Sesampainya di dalam hutan, Sunan Bonang bermaksud untuk memberitahu kepada Sunan Kalijaga bahwa proses menjalani laku kijangnya telah selesai. Tetapi saat Sunan Bonang melihat Sunan Kalijaga, ia masih dalam proses tersebut. Ketika Sunan Bonang mendekatinya, ternyata Sunan Kalijaga malah berlari kencang untuk menjauhinya. Sunan Bonang marah terhadap sikapnya Sunan Kalijaga. Ia pun berkata, "Wali Wadat pun aku tak peduli memanaskan hati kau, Kijang. Bagiku, memegang angin yang lebih lembut saja tidak pernah lolos. Yang kasar akan lebih mudah ditangkap, mustahil akan gagal. Kalau tidak berhasil sekali ini, lebih baik aku tidak usah jadi manusia. Lebih pantas kalau jadi binatang saja." Sunan Bonang pun mengikuti Sunan Kalijaga dengan penuh amarah. Lalu ia melemparkan nasi satu kepal ke punggungnya Sunan Kalijaga. Ia pun berlari agak lambat. Kedua kalinya Sunan Bonang melemparkan ke arah lambungnya. Lalu Sunan Kalijaga jatuh terduduk. Dan ketiga kalinya Sunan Bonang melemparkan nasi tersebut. Barulah Sunan Kalijaga ingat dan sadar. Ia pun langsung berbakti kepada Sunan Bonang. Ia berlutut hormat dengan mencium kaki gurunya dan mohon diri untuk melaksanakan tugas, yaitu segera menuju Mekah. Sunan Bonang berkata, "Jebeng Ruhaniral, yan sira nyuwun wikan, kang sifat hidayatullah, mungga kajio, mering Makkah margo suci, ambo lotoyo jam-jam, mering Makkah, iyo banyu kang suci, sarto ngalap barkah Kanjeng Nabi panutan, Sunan Kalijaga, anga bekti, anga respodo, pamit sigro lumaris." Artinya adalah, "Anakku, ketahuilah olehmu, bila kau ingin mendapatkan kepandaian yang bersifat hidayatullah, naiklah haji menuju Makkah dengan hati tulus suci. Ambillah air Zam-Zam ke Makkah, itu adalah air yang suci, serta sekaligus mengharapkan berkah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad yang menjadi suri tauladan manusia." Sunan Kalijaga berbakti, mencium kaki gurunya, dan mohon diri untuk melaksanakan tugas, yaitu segera menuju Makkah. Keempat, Sunan Kalijaga naik haji dan bertemu dengan Nabi Khidir, atau Pupuh Durma. Saat Sunan Kalijaga ingin ke Makkah, ia harus melewati hutan, naik gunung, turun jurang, tebing yang didakinya, melintasi jurang dan tanjakan. Seketika Sunan Kalijaga linglung atau bingung karena kesulitan untuk menempuh jalan yang terhalang oleh samudra. Lalu ia terdiam sejenak di tepi samudra tersebut dan ia melihat ada seseorang yang mendekatinya, yaitu Sang Mahyuningrat atau Nabi Khidir. Sang Mahyuningrat memberitahu segala cara perjalanan yang dialami oleh Sunan Kalijaga dengan sejuta keprihatinan karena ingin memperoleh iman hidayah tersebut. Berbagai cara jalan yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga, namun itu hasilnya mustahil dapat menemukan iman hidayah tersebut dengan sekejap mata, kecuali kalau ia mendapatkan keanugerahan Allah yang hak. Kemudian, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya. Ternyata, ia sudah melewati lautan yang luas dengan cara berenang, dan ia tidak memperdulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama, akhirnya Sunan Kalijaga sampai di tengah samudra. Ia pun terus mengikuti jalan untuk mencapai pada hakikat yang tertinggi dari Allah. Selama di perjalanan, ia kehabisan tenaga, tetapi ia tetap berusaha untuk mempertahankan dirinya. Di saat Sunan Kalijaga dalam keadaan yang kehabisan tenaga itu, ia tiba-tiba melihat seseorang yang sedang berjalan di atas air dengan tenang yang tidak diketahui dari mana datangnya. Seketika itu pula, Sunan Kalijaga sudah dapat duduk tenang berada di atas air tersebut, walaupun dalam keadaan bingung. Lalu, orang tersebut mendekati Sunan Kalijaga, dan ternyata ia adalah Nabi Khidir. Ia berkata, "Cucuku, di sini ini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, biarpun kamu tidak takut mati. Ku tegaskan sekali lagi, di sini kau tidak mungkin mendapatkan apa yang kau maksudkan." Intinya adalah, Sunan Kalijaga ini tidak tahu apa yang ia harus perbuat, dan dia pun hatinya bingung, walaupun ia sudah melakukan ibadah haji, tetapi ia tetap tidak tahu apa tujuan yang sebenarnya. Ia melakukan hal tersebut karena nafsu untuk mendapatkan iman hidayah. Ia juga tetap memohon kepada Nabi Khidir untuk memberitahu petunjuknya. Kemudian yang terakhir kelima, Nabi Khidir memberi wejangan kepada Sunan Kalijaga atau Pupuh Dandang Gula tentang iman hidayah.
hakikat kehidupan. Nabi Khidir memberitahu caranya agar mendapatkan iman hidayah tersebut. Ia menjelaskan kepada Sunan Kalijaga, awal pertama untuk mendapatkan petunjuk tersebut, ia harus masuk ke dalam tubuhnya yang melalui telinga. Setelah masuk, Sunan Kalijaga melihat ada 4 warna cahaya, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Maksud 4 warna ini adalah penghalang hati untuk menghalangi manusia bersatu dengan Tuhan. Penghalang hati ini mempunyai kelebihan, yaitu hitam adalah mudah sakit hati, marah, dan membabi buta. Itulah hati menjadi tertutup kepada kebajikan. Merah adalah nafsu yang tidak baik dan mudah emosi dalam mencapai tujuan. Itulah hati yang sudah jernih akan tertutup dengan nafsu ini. Kuning adalah menghalangi timbulnya pemikiran yang baik, kecuali putih adalah membuat hati serta suci yang penuh kedamaian. Kemudian, Nabi Khidir mengajarkan kepada Sunan Kalijaga bahwa Allah adalah sumber kebahagiaan dan kedamaian melalui rasa yang ada di dalam batin. Hakikat rasa ini merupakan kemampuan untuk merasakan kehadirat Allah, sehingga jiwa menjadi mantap dalam menjalani kehidupan. Jadi manusia harus menghadapi realitas yang mutlak berada di dalam diri manusia itu sendiri, sehingga manusia dapat bersatu dengan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Khidir juga memberitahu kepada Sunan Kalijaga tentang mengetahui iman hidayah. Ia berkata bahwa tauhid adalah pengetahuan yang penting untuk menyembah pada Allah. Makrifat juga harus kita miliki untuk mengetahui kejelasan yang terlihat. Ru'yat sebagai saksi adanya yang terlihat dengan nyata. Maka dari kita dalami sifat Allah yang sesungguhnya. Sesungguhnya segala perbuatan adalah berasal dari Allah. Kalau hidupmu senantiasa, maka kamu gunakan ru'yat, itu namanya khairati, kebajikan hidup. Makrifat itu hanya ada di dunia. Johar awal khairati atau mutiara awal kebajikan sudah berhasil kau dapatkan. Untuk itu secara tidak langsung kamu sudah mendapatkan pengawasan kamil atau penglihatan yang sempurna. Insan kamil atau manusia yang sempurna berasal dari zatullah atau zatnya Allah. Sesungguhnya ketentuan gaib yang telah tersurat adalah kehendak zat yang sebenarnya. Sifat Allah itu berasal dari zat Allah. Bila mana tidak tertulis namamu di dalam nukot gaib insan kamil, itu bukan berarti tidak tersurat. Itulah yang dinamakan puji budi atau usaha yang terpuji. Berusaha memperbaiki hidup akan menjadikan kehidupan nyawamu semakin baik, serta badannya akan disebut badan Muhammad yang mendapat kesempurnaan hidup. Jadi hal ini dimaksudkan agar manusia jangan sampai melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi seorang sufi yang ingin mencapai ma'rifatnya, maka ia harus dekat dengan Allah dan dapat bersatu dengannya. Sebelum bersatu dengan Allah, maka ia harus menghancurkan dirinya dengan hal-hal buruk, dan yang tertinggal hanyalah pengetahuan, takwa, dan kelakuan yang baik. Dalam tasawuf, penghancuran diri disebut dengan fana. Mari kita masuk pada pembahasan ajaran makrifat Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar telah banyak ditulis orang sejak era awal atau klasik hingga saat ini. Para pengikut yang mengamalkan ajaran Syekh Siti Jenar juga masih cukup banyak. Sumber-sumber bacaan tentang ajarannya sangat banyak. Maka tentu saja tidak mungkin ajaran Syekh Siti Jenar muncul begitu saja tanpa ada yang mengawali menyebarkan gagasan-gagasan itu. Sehingga tidak mungkin jika kehadiran Syekh Siti Jenar secara historis tidak terjadi dalam pentas kehidupan yang sesungguhnya. Terbukti, ajaran-ajarannya tetap eksis hingga saat ini. Dalam ajaran makrifat, Syekh Siti Jenar mengajarkan kepada pengikutnya dengan menggunakan konsep tasawuf falsafi, di mana tasawuf falsafi ini adalah tasawuf yang mengenal Tuhan dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tempat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, melainkan yang lebih tinggi, yaitu kesatuan wujud.
Ajaran Syekh Siti Jenar tidak mengikuti perintah syariat karena menurutnya syalat ada dua jenis, yaitu syalat tarek dan syalat daim. Dengan cara syalat seperti itulah Syekh Siti Jenar mempercayai Allah dekat dengannya. Kemudian, dalam ajaran makrifat Syekh Siti Jenar, ia menjelaskan tentang Allah, tentang kehidupan dan kematian, serta kewajiban rukun Islam, yaitu syahadat, syalat, puasa, zakat, dan haji. Dalam buku yang berjudul Tasawuf Nusantara, bagi Syekh Siti Jenar, Allah adalah Tuhan yang bersifat jalal atau maha mulia, dan jamal atau maha indah. Ia menganggap bahwa Allah lah satu-satunya penguasa alam ini dan Dia pula yang berkuasa atas segala kehendaknya. Allah juga merupakan zat yang mendasari dan sebagai sebab adanya manusia, flora, fauna, dan segala yang ada di alam semesta ini, sekaligus yang menjiwai segala sesuatu yang berwujud, yang keberadaannya tergantung pada adanya zat itu. Syekh Siti Jenar beranggapan bahwa dunia ini adalah alam kematian, guna untuk menjalani kodrat atau kekuasaan Allah diri manusia masing-masing. Menurut Syekh Siti Jenar, manusia yang hidup di dunia ini seperti mayat berjalan atau bangkai, bahwa manusia hidup di dunia ini hanya membutuhkan sarana sandang, pangan, dan papan, maka manusia hidup di dunia ini kurang atau tidak mampu untuk menjalin komunikasi aktif dengan Allah. Kehidupan di dunia sekarang ini bukanlah kehidupan yang sejati, karena masih akan dihampiri oleh kematian. Karena itu, bagi Syekh Siti Jenar, kewajiban beragama tidak berlaku di sini, dinanti di alam abadi atau kehidupan sejati akhirat. Kehidupan sejati adalah kehidupan yang sudah tidak tersentuh lagi oleh kematian. Hidup sejati adalah kehidupan yang tidak lagi menumpang pada badan wadak yang bisa rusak atau musnah. Kehidupan sejati tidak membutuhkan pemenuhan nafsu-nafsu badaniah. Ajaran tentang kehidupan dan kematian ini adalah ajaran yang tidak mudah dipahami berdasarkan pandangan akal secara umum. Pemikiran Syekh Siti Jenar dalam masalah hidup dan mati memiliki makna berbeda dari apa yang diajarkan oleh para wali songo. Konsep kehidupan dan kematian ini dikenal sebagai 5 langkah kebebasan. Selanjutnya, ajaran makrifat Syekh Siti Jenar mengenai tentang kewajiban rukun Islam, yaitu syahadat, syalat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat dalam sistem ajaran Syekh Siti Jenar bukanlah hanya sekedar bentuk pengakuan lisan yang berupa syahadat tauhid dan syahadat rasul, mengandung makna jatuhnya rasa, menjadi etos atau yakin, kesejatian rasa atau unsur motorik atau gerakan, bertemunya rasa, atau ide aktif dan kreatif, hasil karya yang maujud atau benar-benar ada, serta dampak terhadap kesejatian kehidupan. Syahadat adalah persaksian batin dalam tindakan zahir sebagai wujud kemanunggalan Kaula Gusti. Syekh Siti Jenar memberikan makna syahadat sebagai etos gerak, etos kerja yang positif dan aktif. Itulah makna syahadat yang sesungguhnya dari sang insan kamil. Syekh Siti Jenar mengajarkan praktik syalat yang fungsional, berbeda dengan para wali pada masanya. Syalat 5 waktu hanya dilakukan berdasarkan ukuran formalitas, bentuk tata krama, atau keberagamaan. Syekh Siti Jenar mengajarkan 2 macam bentuk sholat, yaitu sholat tarek dan sholat daim. Sholat tarek sebagai sholat yang dilakukan untuk dapat melepaskan diri dari alam kematian menuju kemanunggalan. Sholat daim sebagai sholat yang sebenarnya dari kesadaran akan kehadiran dan keberadaan Hyang Maha Agung di dalam dirinya, dan dia merasakan dirinya itu sirna. Bagi Syekh Siti Jenar, semua tingkah lakunya, diam, bicara, dan semua gerakan tubuhnya merupakan sholat. Maka jelaslah bahwa sholat 5 waktu hanya dilakukan berdasarkan ukuran formalitas, hanya sebentuk tata krama atau keberagamaan. Sholat juga hanya sekedar melaksanakan perintah syariat adalah tindakan kebohongan dan merupakan kedurjanaan budi. Menurut Syekh Siti Jenar, bahwa puasa secara lahir dengan kemampuan untuk melaparkan diri, bukan sekedar mengatur ulang pola makan di bulan Ramadan, tetapi
mampu ngelakoni weteng kudu luwe, membiasakan diri lapar, bukan membiarkan kelaparan. Maksudnya adalah kemauan dan kesadaran untuk berbagi, untuk tidak hanya memuaskan apa yang menjadi tuntutan hawa nafsunya. Syekh Siti Jenar menyebutkan ada 3 jenis puasa, yaitu puasa dalam ketentuan syariat adalah menahan diri dari makan, minum dan bersetubuh sejak masuk subuh hingga masuk waktu maghrib. Puasa dari segi rohani adalah membersihkan semua panca indera dan pikiran dari hal-hal yang haram. Puasa hakiki adalah puasa dengan menahan hati dari menyembah, memuji, memuja, mencari yang ghairullah atau selain Allah, dan kesadaran batin untuk menjadikan hawa nafsu sebagai hal yang harus dikalahkan, serta kezaliman sebagai hal yang harus ditundukkan. Bagi Syekh Siti Jenar, jenis puasa yang tertinggi adalah puasa hakiki atau puasa yang sebenarnya. Jika melakukan puasa hakiki, maka akan melahirkan watak manusia menjadi pengasih, mengantarkan kesadaran untuk selalu ikut berperan serta mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan, yang berperan aktif untuk memerangi kemiskinan dan selalu menyertai sesama manusia yang berada dalam penderitaan. Zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat yang ditentukan oleh syariat adalah zakat yang dikeluarkan untuk harta kekayaan yang diperoleh secara halal di dunia, yang berasal dari kelebihan harta dalam keluarga dan diberikan kepada mereka yang memerlukan, fakir miskin. Dalam turikot, zakat adalah sebagian dari harta rohani, bentuk dari kecintaan, keridoan, rahmat, belah kasih, perhatian dari Allah yang diperoleh seseorang dan dibagikan kepada mereka yang memerlukannya, yakni fakir miskin dalam bidang rohani. Syekh Siti Jenar memberikan makna zakat sebagai sikap menolong orang lain dari penderitaan dan kekurangan, menolong orang lain agar dapat hidup, menikmati hidup, sekaligus mampu bereksis menjalani kehidupan. Zakat memiliki kegunaan sebagai arena pembersihan harta dan jiwa, terutama membersihkan dari keegoan, sehingga tujuan zakat menjadi tercapai. Sehingga harta hanyalah titipan dari Allah, di mana manusia diberi kelimpahannya agar digunakan bagi perjalanan rohaninya menuju Allah. Dan terakhir, yaitu haji. Keteladanan yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk ibadah haji tersebut dalam praktek-praktek ritualnya, pada hakikatnya merupakan penegasan kembali pada setiap jamaah haji tentang keterkaitannya dengan prinsip-prinsip keyakinan yang dianut Nabi Ibrahim. Intinya, dalam ibadah haji yang dianut Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengakuan keesaan Tuhan serta penolakan terhadap segala macam bentuk kemusyrikan dan keyakinan tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan ini yang puncaknya akan diperoleh setiap makhluk pada hari kebangkitan kelak. Dan yang terakhir, keyakinan tentang kemanusiaan bersifat universal, tiada perbedaan dalam kemanusiaan seseorang dengan yang lainnya. Di dalam buku yang berjudul Buku Siti Jenar Ingkang Tulen yang ditulis oleh Tan Hoen Sui, terdapat percakapan antara Syekh Siti Jenar dan Sunan Giri bahwa Syekh Siti Jenar berkata, "Pedah punopo mbim bingung nyangelaken ulah elmi, jeung Sunan Giri ngandiko, bener kang koyo sireki, nanging luih kaluputan, wong wadeh ambuka wadi, telenge bae pinulung, pulungetan poling aling, kurang waskita ing cipta, lunture ilmu sejati, sayakti kanting nagroho, tan saben ong anampane." Artinya adalah, Syekh Siti Jenar berkata, untuk apa membuat bingung, mempersulit ilmu? Kanjeng Sunan Giri berkata, benar apa yang Syekh Siti Jenar katakan, orang berani membuka rahasia, kelihatannya saja menolong, pertolongannya tanpa penghalang, kurang waspada dalam cipta, akan berakibat lunturnya ilmu sejati yang seharusnya diberikan sebagai anugerah kepada mereka yang benar-benar matang, yang diberikan kepada siapa saja. Maksudnya adalah, hakikat Allah itu langsung diajarkan tanpa dirahasiakan, itu tidaklah bijaksana. Semestinya ilmu itu hanya dianugerahkan kepada mereka yang benar-benar matang dan tidak boleh diberikan begitu saja kepada orang lain. Dalam buku yang berjudul Serat Syekh Siti Jenar yang ditulis oleh Ki Sastra Wijaya,
bahwa terdapat teks ucapan Syekh Siti Jenari yang mengenai Ana Al-Haq. Isi teks ini ada di buku ajaran Makrifat Syekh Siti Jenar yang ditulis oleh Muhammad Solikin sebagai berikut. Solat 5 kali sehari, puji dan zikir itu adalah kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. Gagasan adanya badan halus itu mematikan kehendak manusia. Di manakah adanya hyang suksma, kecuali hanya diri pribadi. Kelilinglah cakrawala dunia, membubunglah ke langit yang tinggi, selamilah dalam bumi sampai lapisan ketujuh, tiada ditemukan wujud yang mulia. Saya ini bukan budi, bukan angan-angan hati, bukan pikiran yang sadar, bukan niat, bukan udara, bukan angin, bukan panas, dan bukan kekosongan atau kehampaan. Wujud saya ini jasad, yang akhirnya menjadi jenazah busuk bercampur tanah dan debu. Nafas saya mengelilingi dunia, tanah, api, air, dan udara kembali ke tempat asalnya atau aslinya, sebab semuanya barang baru, bukan asli. Maka saya ini zat yang sejiwa, menyukma dalam hyang widi. Pangeran saya bersifat jalal atau maha mulia, dan jamal yang maha indah. Dialah yang luhur dan sangat sakti, yang berkuasa maha besar, lagi pula memiliki 20 sifat, kuasa atas segala kehendaknya. Dialah yang maha kuasa, pangkal mula segala ilmu, maha mulia, maha indah, maha sempurna, rupa warnanya tanpa cacat, seperti hambanya. Di dalam raga manusia, ia tiada tampak. Ia sangat sakti menguasai segala yang terjadi dan menjelajahi seluruh alam semesta. Jadi ajaran Syekh Siti Jenar ditudah menyeleweng ajaran Islam oleh Wali Songo. Tasawuf yang diikuti oleh Syekh Siti Jenar, yaitu tasawuf wujudiyah. Inti ajaran wujudiyah atau juga disebut emanasi, yaitu segala sesuatu yang berwujud adalah percikan atau pancaran cahaya ilahi. Sedangkan manusia adalah salah satu wujud yang terdapat di dunia. Jadi manusia juga terdapat percikan atau pancaran cahaya ilahi itu. Cahaya ilahi adalah pancaran cahaya dari Allah itu sendiri. Maka manusia adalah ada cahaya ilahi yang langsung dari Allah. Ajaran Syekh Siti Jenar juga relatif sama dengan ajaran Abu Abdullah Husain bin Mansur Al-Halaj atau disebut Al-Halaj, yakni menyebutkan kalimat Ana Al-Haq yang artinya adalah Aku adalah Tuhan. Di ajaran itulah konflik dimulai antara Wali Songo termasuk Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Apalagi di antara murid dan pengikut Syekh Siti Jenar terdapat tokoh yang bernama Pangeran Kebo Kenanga. Kebo Kenanga adalah keturunan Prabu Wijaya, penguasa terakhir Majapahit. Sultan atau Raden Fatah mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar telah membangkang peraturan yang ditentukan olehnya, yaitu tidak boleh menyebar dakwah Islamnya yang mengenai alam kehidupan manusia di dunia ini sebagai kematian dan keadaan manusia di dunia ini sebagai mayat berjalan atau bangkai. Dan Syekh Siti Jenar juga menghalangi penyiaran dakwah Islamnya Wali Songo. Kemudian Syekh Siti Jenar menjelaskan kepada Sultan Fatah tentang asal-usul kehidupan Sangkaning Dumadi. Ia juga menjelaskan pintu kehidupan baik yang tampak dalam fisik maupun dalam rohani manusia. Ajaran mengenai hidup kekal dan abadi, materi mengenai kematian yang dialami manusia di dunia sekarang ini, mengenai jalan kematian yang bisa dikehendaki sendiri setelah kehendaknya menyatu dengan kehendak Hyang Manong melalui penutupan berbagai jalan kehidupan untuk menyatu dengan Al-Haq, kebenaran. Barulah Syekh Siti Jenar menjelaskan adanya yang maha luhur, Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya sebagai muara manusia sempurna, Paraning Dumadi. Setelah Syekh Siti Jenar menjelaskan semua alasan tersebut, Sultan Fatah hanya mendengarkannya saja sebagai omongan kosong. Kemudian Wali Songo memberitahu bahwa Syekh Siti Jenar harus tunduk kepada Sultan Fatah. Namun, Kebo Kenanga dan Syekh Siti Jenar memilih hidup di luar istana dan tidak bersedia tunduk pada Sultan Fatah putra Ki Ageng Pengging. Karena mereka tidak mau tunduk, maka hukuman matilah yang akan dilakukan. Tetapi menurut Kebo Kenanga dan Syekh Siti Jenar, hukuman mati bukanlah persoalan yang merisaukan. Hidup duniawi bagi mereka hanyalah bayangan palsu dari hidup sesungguhnya yang baru dijalani manusia setelah ajal tiba.
Di alam abadi itulah ajaran Islam yang mengajarkan rukun Islam baru berlaku, bukan di alam kematian di dunia ini hanya kepalsuan semata. Dalam alam kepalsuan, manusia dikendalikan jasad yang akan membusuk dan hancur musnah. Panca indera, seperti jasad yang najis dan palsu, hanya melahirkan pengetahuan palsu yang salah memahami yang nyata. Pengetahuan yang palsu inilah yang menyebabkan manusia mengalami neraka di dunia, berupa kesengsaraan, kesedihan, kelaparan, kebingungan, dan konflik. Di alam nyata nanti, sesudah ajal tiba, manusia hidup mulia, bebas, dan mandiri atas diri pribadinya, tidak lagi butuh kekuasaan. Kemudian, tahun kematian Syekh Siti Jenar adalah pada zaman pemerintahan Sultan Fatah, tahun 1517 Masehi, vonis hukuman mati oleh Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Giri, dan pada zaman Sultan Tenggono, tahun 1530 Masehi, seluruh ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dinyatakan dilarang berada di seluruh wilayah Demak. Dalam pandangan Sufisme, Allah merupakan esensi. Syekh Siti Jenar dan sebagian kaum sufi pada umumnya memiliki rumusan yang demikian. Hal itu memungkinkan bersatunya Allah pada diri manusia, manunggal, hulu, fana, atau apapun namanya. Karena nama atau sebutan tersebut sebenarnya bukan mengacu pada pengalaman yang diperoleh, tetapi lebih pada proses yang ditempuh. Maka Syekh Siti Jenar dan sebagian kaum sufi menjadikan gagasan tentang Tuhan sebagai esensi dan manusia yang sifat-sifat ilahi sebagai doktrin yang kuat, yang sangat memungkinkan manusia sempurna bisa sampai kepada tahapan spiritual ketika Tuhan berpindah ke jasad manusia. Sehingga seperti ungkapan-ungkapan mistik seperti "Aku adalah Tuhan" adalah bukan sufi yang bersangkutan, tetapi melalui jasad sufi tersebut, Tuhan menyatakannya. Allah yang telah manunggal ke dalam diri manusia yang sempurna. Syekh Siti Jenar memberikan makna bahwa tidak ada yang benar-benar ada, kecuali esensi ilahi dengan makhluk-makhluk yang mempunyai mode yang secara ciptaan yang bersifat kreatif. Manunggaling Kawulo Gusti, yang diartikan sebagai menyatunya manusia, Kawulo, dengan Allah, Gusti. Anggapan bahwa Gusti sebagai personifikasi Allah kurang tepat. Gusti atau Pangeran atau Ingsun yang dimaksud adalah personifikasi dari zat urip atau emanasi pancaran Allah. Dalam paham Manunggaling Kawula Gusti mengajarkan bahwa cita hidup yang harus dicapai oleh manusia adalah mendapatkan penghayatan kesatuan dengan Allah. Manunggaling Kawula Gusti juga merupakan zat Allah yang bersifat esa, yang meliputi hambanya. Manunggal menjadi satu akan sempurna karena kodratnya. Dalam ajaran ini merupakan ajaran kebatinan dalam artian luas, yang lebih menekankan aspek kejiwaan daripada aspek lahiriah. Sehingga ada juga yang menyimpulkan bahwa konsepsi tujuan hidup manusia tidak lain adalah bersatunya manusia dengan manusia, Manunggaling Kawula Gusti. Pemaknaan Allah sebagai yang esensi ini terjadi karena justru Allah menghendaki agar rahasia keilahiannya bisa tersingkap oleh adanya alam raya, dan alam raya sungguh-sungguh merupakan sifatnya. Alam merupakan perwujudan rahasia ilahi yang harus ditembus oleh manusia yang merupakan bagian dari alam raya ini. Memang Manunggaling Kawula Gusti baru berada dalam cataran pengertian yang diperoleh dengan kesadaran, namun pengertian atau karuh adalah lebih dari sekedar pengetahuan. Pengertian adalah suatu kejadian yang mengubah manusia itu sendiri, yang memberikan dimensi dan kedalaman baru bagi eksistensinya, menjadi realitas baru manusia itu sendiri. Sehingga, pengertian yang sebelumnya seakan tertutup dan belum operasional, kemudian diaktualisasikan. Disinilah maka nilai kauruh itu akan sanggup mengantarkan kepada keadaan manunggal, antara keakuan menjadi aku ilahi. Berdasarkan pada aplikasi iman dalam bentuk keimanan Manunggaling Kawula Gusti tersebut, tampak bahwa fungsi manusia sebagai Khalifatullah, wakil real Allah, di muka bumi ini benar-benar nyata. Manusia adalah cerminan dan pancaran wujud Allah, dengan fungsi iradah dan kodrat yang berimbang. Semua bentuk syariat agama ternyata memiliki wujud implementasi bagi tekad hatinya, sekaligus dinampakkan melalui tingkah lahiriahnya. Ajaran Sunan Kalijaga melalui Manunggaling Kawula Gusti adalah suatu hal yang istimewa dan tidak terdapat pada sembarang orang, melainkan atas petunjuk,
dan hidayah dari Allah, karena segala sesuatu perbuatan manusia yang menentukan adalah Allah SWT. Sedangkan ajaran Syekh Siti Jenar melalui Manunggaling Kawula Gusti bahwa manusia diajak untuk membuktikan keberadaan Allah secara langsung, yaitu zat yang mendasari dan sebab adanya manusia, flora, fauna, dan segala yang ada di dunia ini. Bukan hanya memahami keberadaan dari sisi nalar pikir, perasaan yang dipaksa dengan doktrin surga dan neraka. Dengan seperti itu, mereka akan bisa melalui pintu kematian untuk menunggal kembali dengan Sang Maha Asal. Dalam cara menyampaikan ajaran marifat kepada pengikutnya, dari kedua tokoh tersebut mempunyai gaya yang berbeda. Cara Sunan Kalijaga dalam mengajarkannya lebih memfokuskan pada pengalaman kehidupan sehari-hari orang Jawa dalam memahami Sang Kanparan, tujuan hidup manusia melalui konsep kesenian budaya yaitu tembang dan wayangnya. Sedangkan Syekh Siti Jenar, cara mengajarkannya lebih memfokuskan pada olah batin untuk pencapaian diri sejati, yaitu diri yang telah mencapai kesempurnaan. Kemudian Syekh Siti Jenar mengajarkan dan mengajak pengikutnya bersama-sama merasakan Allah berada di dalam dirinya. Dengan seperti itu, mereka akan bisa melalui pintu kematian untuk manunggal atau masuk kembali dengan Sang Maha Asal, yaitu Allah.